Bab 1190 Sistem Perencana Utama. CK, hubungan yang sangat buruk. Suke akhirnya menggelengkan kepalanya, berbalik, dan berjalan langsung ke gua kosong lainnya, dan menutup pintu masuk. Untuk saat ini, dia merasa situasi saat ini cukup lancar baginya. Setidaknya dia tidak perlu khawatir mengatakan hal yang salah dan mengekspos dirinya selama 3 hari ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang selama 3 hari. Setelah 3 hari, dia akan menipu 8 buah aquamarine kirin ke tangannya dan kemudian mundur. Awalnya, dengan kekuatannya, dia juga bisa mengungkap identitasnya dan merebut buah aquamarine kirin dengan paksa. Tapi masalahnya adalah dia tidak tahu cara memetik buah aquamarine kirin. Suke hanya mendengar tentang efek magis dari buah aquamarine kirin, dan cara memetik buah aquamarine kirin sangat aneh, yang dianggap sebagai pengetahuan umum di dunia kultivasi. Adapun betapa anehnya itu, tidak hanya Suke yang tidak tahu, tetapi kebanyakan orang di dunia kultivasi tidak tahu, karena bagian ini termasuk dalam bidang pengetahuan esoterik. Tapi sekarang orang-orang itu tampaknya penuh percaya diri. Kemungkinan besar mereka tahu cara memetik buah aquamarine kirin, jadi Suke terus menyamarkan identitasnya dan tidak mengatakan apapun atau bertanya apapun. Dia akan menunggu buah aquamarine kirin dipetik. Segera, 3 hari berlalu dengan cepat. Selama periode ini, wanita muda itu tidak datang untuk menemukan Suke lagi, begitu pula yang lainnya. Sebaliknya, adik lelaki Parubaya itu keluar dari gua beberapa kali. Setiap kali, dia menatap gua pria Parubaya itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berbalik dan pergi setelah mengutuk jalang dengan suara rendah. Suke merasa kulit kepalanya mati rasa saat melihat pemandangan aneh ini. Rupanya, ini bisa menjadi cinta persaudaraan yang sangat menakutkan. Tapi sekarang batas waktu 3 hari telah habis, dan Suke langsung membuka segel pintu masuk gua dan melangkah keluar. Pria Parubaya dan wanita muda itu sudah keluar. Saat ini, mereka sedang berdiri di bawah pohon aquamarine kirin, menunggu kedatangan Suke dan pria lain. Dan lelaki lainnya kebetulan muncul pada saat yang sama ketika Suke keluar dari gua. Mereka saling memandang dan tidak banyak bicara, lalu berkumpul di bawah pohon aquamarine kirin. Pada saat ini, 8 buah aquamarine kirin di pohon telah benar-benar matang. Seluruh tubuh mereka berwarna hijau zamrud dan tembus pandang, sangat mirip dengan bodi kristal. Mereka sangat kecil dan cantik, dan mereka bahkan memancarkan energi spiritual yang agung dan lingkaran cahaya hijau samar. Ketika lampu hijau jatuh di atas kepala pria Parubaya itu, Suke merasa sedikit terdiam. Dia berpikir, apakah itu harus begitu tepat? Karena saat ini, dia masih bisa merasakan bahwa wanita muda itu diam-diam menatapnya dengan tatapan menawan. Baiklah, karena semua orang ada di sini, aku akan mulai. Pada saat ini, pria Parubaya itu berkata. Pada saat yang sama, dia mendekati pohon aquamarine kirin. Dia memadatkan seutas kekuatan inti surgawi di telapak tangannya, mengubahnya menjadi air jernih, dan menamparnya ke arah batang pohon. Suke berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Jelas pria Parubaya ini tahu cara memetik buah aquamarine kirin. Mereka bahkan telah membahas pembagian kerja sejak awal, jadi sebaiknya dia tidak berbicara sekarang. Namun, saat pria Parubaya itu terus menuangkan kekuatan inti surgawi ke pohon kirin aquamarine, Suke menyadari bahwa kekuatan pria Parubaya itu tidak sederhana. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari Zan Gaoli. Sepertinya dia tidak diracuni, Suke tiba-tiba bergumam di dalam hatinya. Pada saat yang sama, wanita muda di sebelah pria Parubaya itu juga mengalami sedikit perubahan ekspresi. Dia tampak sangat terkejut dengan situasi pria Parubaya itu. Dia samar-samar menebak sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kenapa? Apakah kamu terkejut melihat aku tidak diracuni? Pada saat ini, pria Parubaya itu memandangi wanita itu dan mencibir. Kakak Feng, aku. Wanita itu panik dalam sekejap, dan wajahnya penuh kengerian. Dia segera melihat Suke untuk meminta bantuan. Suke mengerutkan kening dan tetap tenang. Sebelum buah aquamarine kirin dipetik, dia tidak mau bergerak. Pria Parubaya terus memetik buah aquamarine kirin sambil melihat Suke dan berkata, Tuan Muda Zan, saya sudah lama tahu tentang Anda dan Mei Mei.
Namun, Anda berasal dari keluarga Zan dan seorang murid dari Akademi Dingtian, jadi saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Namun, saya pikir kita harus mendistribusikan kembali buah aquamarine Kirin. Kalau tidak, kita tidak membutuhkannya. Bagaimana menurutmu? Nada suaranya penuh dengan ancaman. Jelas, dia memperingatkan Suke bahwa jika dia tidak setuju untuk mendistribusikannya, dia tidak keberatan menghancurkan semua buah aquamarine Kirin. Oh, kamu benar, aku juga berpikir kita harus membagikannya kembali. Setelah hening sejenak, Suke langsung tersenyum tipis. Oh, aku bertanya-tanya bagaimana menurut Tuan Muda Zan kita harus mendistribusikannya? Pria parubaya itu tersenyum dingin, dan suaranya sangat tidak menyenangkan. Suke langsung mengangkat satu jari dan menunjuk ke pohon aquamarine Kirin. Dia berkata dengan sikap yang sangat mendominasi, semua buah aquamarine Kirin ini milikku. Hahaha, ketika pria parubaya mendengar itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa, seolah dia sudah menduga bahwa Suke akan mengatakan itu. Tapi saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba penuh dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Zan Gaoli, jangan mengira aku benar-benar takut padamu karena kamu dari keluarga Zan. Jika kamu benar-benar dorong aku tidak keberatan menghancurkan pohon Kirin aquamarine ini sepenuhnya. Benarkah? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Jika pohon aquamarine Kirin hancur, kamu tidak perlu hidup lagi. Wajah Suke juga dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku bisa memberimu pilihan. Wanitamu dan buah aquamarine Kirin ini adalah milikku, dan keluarga Zan dapat memberikan kompensasi kepadamu dan saudaramu dengan 2 artefak surgawi yang lebih rendah. Artefak langit rendah? Ketika pria parubaya itu mendengar itu, dia tiba-tiba tertegun. Menurut perbandingan nilai, artefak langit rendah sebenarnya tidak sebanding dengan buah aquamarine Kirin ini. Jika ada cukup kristal spiritual dan sedikit keberuntungan, artefak langit rendah masih bisa dibeli dari pelelangan. Tapi buah aquamarine Kirin berbeda. Orang biasa pasti akan memilih untuk memakan buah roh semacam ini. Hampir tidak mungkin untuk menjualnya. Bahkan jika dijual, nilainya akan jauh lebih mahal daripada artefak langit rendah. Namun, dari segi praktis, pria parubaya itu sedikit tergoda. Artefak surgawi inferior dapat secara permanen meningkatkan kekuatannya, yang setara dengan meningkatkan alam kecil, dan dia selalu dapat menggunakannya. Namun, buah aquamarine Kirin hanya bisa membantunya menerobos sekali, dan itu bisa dikonsumsi 1 kali. Perbedaan praktis antara keduanya sangat jelas. Meskipun buah aquamarine Kirin lebih berharga nilainya, dia tidak memiliki sumber keuangan untuk membeli artefak langit rendah. Untuk menjual buah aquamarine Kirin, untuk orang seperti dia yang tidak memiliki latar belakang, itu setara dengan mencari kematian. Oleh karena itu, hal-hal seperti nilai itu relatif. Untuk seseorang dengan latar belakang menonjol seperti Zan Gaoli, buah aquamarine Kirin lebih berharga daripada artefak langit rendah, karena yang terakhir dapat ditukar dengan kristal spiritual, sedangkan yang pertama tidak bisa. Namun, untuk orang yang tidak berdaya seperti pria parubaya, artefak langit rendah lebih praktis, jadi nilainya lebih berharga daripada buah aquamarine Kirin. Dia tidak bisa tidak tergoda oleh proposal yang diberikan oleh Suke. Namun, masalahnya adalah dia tidak percaya bahwa keluarga Zan akan memberinya artefak surgawi rendahan. Dengan kekuatan keluarga Zan, mereka benar-benar bisa membunuhnya. Zan Gaoli, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Aku takut jika aku pergi ke keluarga Zan, aku hanya akan mati lebih buruk. Pria parubaya itu mencibir. Tidak, kamu salah. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga, keluarga Zan sangat kuat dan kaya. Mengapa kita peduli dengan 2 artefak surgawi rendah ini? Dibandingkan dengan 8 buah aquamarine Kirin ini, 2 artefak surgawi rendah benar-benar tidak ada artinya. Hei, Zan Gaoli, aku bukan orang bodoh. Ketika aku membunuh orang dan merampok wanita, kamu masih memakai popok. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah apa yang aku lakukan saat itu. Kamu merampok wanitaku dan bahkan berkolusi dengannya untuk meracuni saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan mempercayai Anda hanya dengan beberapa kata? Saya akan mengatakannya lagi, saya bukan orang bodoh. Pria parubaya itu meraung. Sudut mulut Suke berkedut. Akan aneh jika Anda tidak bodoh.
Bahkan Buttface lebih pintar darimu. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum tipis, bagaimana jika aku bersumpah demi iblis batinku? Bersumpah pada inner demons-nya? Pria parubaya itu tertegun dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pada saat ini, Suke juga mengangkat 3 jari dan berteriak, surga di atas. Zan Gaoli bersumpah pada iblis batinnya bahwa selama Anda memberi saya buah aquamarine Kirin, saya dapat menjamin bahwa ketika Anda pergi ke keluarga Zan untuk meminta artefak langit rendah, keluarga Zan pasti akan memenuhi janji mereka dan tidak akan melukai sehelai rambut pun darimu. Jika aku mengingkari kata-kataku, aku mengutuk Zan Gaoli untuk dibunuh. Situasinya sangat mulus, seperti yang diharapkan Suke. Dia membuat sumpah setan hati dan mendapatkan 8 buah aquamarine Kirin. Agar tidak menimbulkan kecurigaan pria parubaya itu, Suke bahkan membawa pergi wanita itu. Wajah pria parubaya itu berangsur-angsur menjadi dingin setelah mereka berdua pergi. Laki-laki yang lain berkata dengan marah, kakak, mengapa kamu membiarkan perempuan jalang itu pergi? Dia memperlakukanmu seperti itu, dan kamu tetap tidak akan membunuhnya? Kamu terlalu banyak berpikir. Dibandingkan melampiaskan amarah kita dan wanita itu, 2 artefak surgawi rendah lebih penting. Ketika kita mendapatkan artefak surgawi, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk menyelesaikan skor dengan mereka. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan menjilat bibirnya yang kering saat dia berbicara dengan mencibir. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menerima berita mengejutkan saat mereka meninggalkan gunung dan terbang kurang dari beberapa ratus mil jauhnya. Zan Gaoli telah meninggal beberapa hari yang lalu. Seseorang telah menyamar sebagai Zan Gaoli dan memasuki alam sampah. *CK. Pria parubaya itu langsung geram dan hampir gila. Pria lainnya gemetar dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Sekalipun mereka berdua bodoh, mereka sudah tahu bahwa mereka telah ditipu. Orang yang mengambil buah aquamarine Kirin pasti adalah Zan Gaoli palsu. Karena itu adalah Zan Gaoli palsu, sumpah setan hati yang dibuat atas nama Zan Gaoli secara alami tidak akan berpengaruh. *Start, aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Pria parubaya itu meraung dengan marah, berbalik dan bergegas ke arah lain. Pada saat yang sama, jauh di sisi lain, Suke telah menyingkirkan wanita muda itu dan terbang sendirian di roda badai. Awalnya, dia ingin menanyakan tentang identitas pria parubaya dari wanita itu, tetapi dia tidak menyangka akan dikejar di tengah jalan. Sekelompok orang dari keluarga Zan telah menemukannya dan mengejarnya. Penyamaran Suke terungkap di tempat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik dan lari, meninggalkan wanita muda itu berdiri di sana dengan ekspresi kusam di wajahnya. Dia tidak bisa pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Namun, di alam limbah ini, tidak ada es di surga surgawi atau lebih tinggi. Jika Suke ingin lari, tidak ada yang bisa mengejarnya. Awalnya, dia bisa memilih untuk membunuhnya, tapi dia tidak melakukannya. Di satu sisi, menurutnya itu tidak perlu. Di sisi lain, dia tidak yakin berapa banyak orang yang telah mereka kirim. Jika ada lebih banyak es di Earth Celestial Stage di dekatnya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun begitu mereka mengepungnya. Dia bahkan mungkin dalam bahaya. Meskipun dia sekarang berada di tahap awal tahap surgawi manusia dan kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya, dia masih harus melarikan diri jika dia menghadapi lusinan es di tahap surgawi bumi pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan. Berbeda dengan pertempuran dengan cabang sekte pemurnian peralatan, dia tidak punya banyak waktu untuk mengatur Trap and Kill Arai dan Lotus Api 6 warna. Jadi, lebih baik dia bermain aman. Bagaimanapun, dia akan melarikan diri lebih dulu. Belum terlambat baginya untuk kembali setelah memurnikan semua buah aquamarine Kirin dan memajukan wilayah kultivasinya sekali lagi. Oleh karena itu, Suke terbang secara acak di domain Desolate. Setelah dia menemukan tempat yang aman, dia segera menggunakan boneka penyamaran tingkat abadi dan mengubah identitasnya. Setelah itu, dia bergegas beberapa ribu mil jauhnya dan menemukan tempat tersembunyi. Dia langsung memasang penghalang dan mengeluarkan 8 buah aquamarine Kirin. Saya sangat beruntung. Saya mendapatkan 8 buah spiritual ini dengan cara curang dan curang. Jika saya tidak dapat mencapai tahap surgawi kali ini, saya akan makan se-asteris hidup.
Suke penuh percaya diri. Dia percaya bahwa dengan kualifikasinya, 8 buah spiritual ini benar-benar cukup untuk mencapai tahap surgawi bumi. Tentu saja, jika dia adalah seorang kultivator biasa pada tahap awal tahap surgawi manusia, dia bisa mencapai tahap surgawi bumi hanya dengan 2 buah aquamarine kirin. Tapi Suke berbeda. Dia memiliki 5 akar spiritual surgawi. Permintaannya untuk kekuatan inti surgawi beberapa kali lipat dari orang biasa. Oleh karena itu, 8 buah aquamarine kirin ini seharusnya tepat untuknya. Namun, saat Suke duduk bersila dan hendak mengambil buah aquamarine kirin untuk disempurnakan, suara lembut tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding! Terdeteksi gerakan abnormal di dantian tuan rumah. Benih teratai hijau chaotic akan memasuki tahap pertumbuhan kedua. Tuan rumah, harap bersiap terlebih dahulu. Prompt sistem berbunyi. Kemudian, ada ledakan keras di tubuhnya. Kekuatan inti surgawi di seluruh dantiannya, yang seperti lautan luas, langsung runtuh seperti sungai. Itu dituangkan ke dalam benih teratai hijau yang baru saja tumbuh. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan inti surgawi di tubuh Suke tersedot bersih, dan dia direduksi menjadi ayam lemah tanpa kultivasi. F***CK. Suke tercengang di tempat. Apa yang sedang terjadi? Pada titik ini, benih teratai hijau ini menimbulkan masalah lagi. Tahap pertumbuhan kedua, F***CK pertumbuhanmu, kembalikan kekuatan inti surgawiku. Namun, tidak peduli apakah Suke mau atau tidak, dia tidak dapat mengambil kembali kekuatan inti surgawi dari benih teratai hijau. Bahkan jika dia mengaktifkan fungsi pemulihan otomatis sistem tepat waktu, setiap kali dia memulihkan jejak kekuatan inti surgawi, itu segera diserap oleh benih teratai hijau, dan tidak ada yang tersisa. Sekarang, dia benar-benar tidak memiliki setetes pun kekuatan inti surgawi di tubuhnya. Dia seperti seorang penyihir dengan banyak mantra sihir yang kuat, tetapi dia tidak memiliki mana. Bahkan King of Top Acting Fist dan Act of King's Leg hanya mengandalkan Acting Top Points untuk mengerahkan kekuatan mereka. Tapi premis penggunaan King of Top Acting Fist dan Act of King's Leg adalah bahwa dia harus menggunakan Celestial Core Power. Oh tidak, gangguan biji teratai hijau ini pasti menyukai buah aquamarine kirin saya. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan? Itu tidak datang lebih awal, tidak datang kemudian, itu hanya harus memiliki tahap pertumbuhan kedua sekarang. Seluruh wajah Suke jatuh, dan dia sangat tertekan. Benih teratai hijau membutuhkan banyak kekuatan inti surgawi, dan dia memiliki 8 buah aquamarine kirin di tangannya, yang dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya. Tapi dia masih ingin mengandalkan aquamarine kirin fruits ini untuk menerobos ke Earth Celestial Stage dan terbang ke langit. Jika dia menyerahkan benih teratai hijau begitu saja, dia benar-benar merasa tidak rela. Mantis mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakangnya. Suke tidak menyangka akan ada hari ketika dia menjadi belalang. Tidak, bahkan jika aku harus menghabiskan lebih banyak acting top points untuk membeli ramuan, aku tidak bisa menyia-nyiakan buah aquamarine kirin. Suke mengertakkan gigi dan langsung menukar ramuan dari sistem store. Tapi ramuan di sistem store cukup berguna saat dia berada di tahap setengah langit. Sekarang dia berada di tahap awal dari tahap surgawi manusia, Suke tidak tahu seberapa efektifnya mereka. Lebih penting lagi, ketika dia diminta oleh benih teratai hijau untuk pertama kalinya, dia telah meminum setidaknya ribuan ramuan. Sekarang benih teratai hijau telah tumbuh untuk kedua kalinya, Suke percaya bahwa kekuatan inti surgawi yang dibutuhkannya hanya akan meningkat. Pada akhirnya, 7 hari telah berlalu. Suke menghabiskan ratusan ribu acting top points untuk ditukar dengan puluhan ribu eliksir. Dia mengambil semuanya, tetapi kekuatan inti surgawi yang mereka hasilkan tidak cukup untuk memuaskan benih teratai hijau. Dia bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan inti surgawi dari puluhan ribu ramuan ini tidak cukup untuk memenuhi 1% dari kekuatan inti surgawi yang dibutuhkan oleh benih teratai hijau. Meskipun selain ramuan, dia juga memiliki banyak batu kristal roh, yang dapat memberikan banyak ki spiritual. Setelah mengkonsumsi puluhan ribu ramuan, Suke percaya bahwa ki spiritual dari semua batu kristal roh masih tidak berharga. Menyebutkan di depan Green Lotus Seed. F***CKU. Oke, kamu hebat, kamu tunggu aku, cepat atau lambat. Aku akan memasakmu dengan tanganku sendiri. Pada akhirnya, setelah berjuang dalam pikirannya,
Suke memutuskan untuk mengeluarkan buah aquamarine kirin untuk melengkapi benih teratai hijau. Lagi pula, mustahil baginya untuk bersaing dengan benih teratai hijau ini. Jika dia tidak memuaskannya, maka dia akan selalu terjebak dalam situasi memalukan ini di mana dia tidak memiliki kekuatan inti surgawi untuk digunakan. Lebih baik pergi habis-habisan dan langsung memberi makan benih teratai hijau, lalu pergi ke alam limbah untuk melihat apakah dia bisa menemukan lebih banyak buah aquamarine kirin. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Suke tidak membuang waktu. Dia mengambil buah aquamarine kirin dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Buah aquamarine kirin berkilau dan tembus cahaya seperti bodi kristal, meleleh di mulut. Suke bahkan tidak perlu memperbaikinya. Segera setelah seluruh buah aquamarine kirin memasuki mulutnya, esensi surgawi yang menakutkan dan besar melonjak keluar dan menyapu tubuhnya. Buah aquamarine kirin yang kecil sepertinya mengandung lautan immortal esensi yang tak terbatas. Esensi abadi terus menyembur keluar dan diserap oleh benih teratai hijau di dantian. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan inti surgawi yang menyembur keluar dari buah kirin aquamarine sudah sebanding dengan puluhan ribu ramuan yang telah diminum Suke selama 7 hari berturut-turut. Situasi ini berlangsung sepanjang hari dan malam. Bahkan setelah buah aquamarine kirin pertama habis, Green Lotus Seed masih belum berhenti menyerap. Suke tidak punya pilihan selain mengeluarkan buah aquamarine kirin kedua. Segera, 1 hari telah berlalu. 2 hari. 3 hari. Hanya setelah hari ke-8 berlalu dan Suke telah mengkonsumsi ke-8 buah aquamarine kirin, biji teratai hijau akhirnya tenang. Ini adalah proses yang sangat menakutkan. 8 buah aquamarine kirin semuanya ditelan oleh Green Lotus Seed. Menurut perhitungan bahwa setiap buah aquamarine kirin setara dengan 500 tahun budidaya, benih teratai hijau telah menelan langsung 4000 tahun budidaya. Tapi sekarang, benih teratai hijau seharusnya tidak disebut benih. Setelah menyerap 8 buah aquamarine kirin, kulit terluar dari benih tersebut telah menghilang, dan telah sepenuhnya tumbuh menjadi teratai hijau kecil yang lembut. Tentu saja, teratai tidak dapat dilihat untuk saat ini. Paling-paling hanya bisa dianggap sebagai bibit dengan 5 daun hijau kecil. Itu sangat kecil. Tapi sekarang, 5 daun hijau kecil perlahan-lahan memancarkan untaian energi asal surgawi murni yang tak tertandingi untuk memelihara dantiannya yang kelelahan. Suke segera membuka matanya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Esensi abadi yang murni seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di dantiannya. Tampaknya teratai hijau ini telah mengubah fisiknya. Kekuatan energi elemen surgawi murni ini dibandingkan dengan energi elemen surgawi sebelumnya bisa dikatakan 1–10. Perbedaannya sangat jelas. Dengan kata lain, meskipun wilayahnya tidak berubah, kekuatannya saat ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Apa artinya 10 kali? Itu sama saja dengan memberi dirinya penggemar permanen dari semua kata rahasia. Saat kata "bahkan" digunakan, itu karena wilayah Suke saat ini tidak lagi berada di tahap awal tahap surgawi manusia. Saat mengambil buah aquamarine kirin dan benih teratai hijau, tahap kultivasinya juga berubah secara tidak sadar. Bahkan dia tidak menyadari perubahan ini. Ketika benih teratai hijau menjadi tenang, Suke menemukan bahwa tahap kultivasinya secara misterius telah mencapai tahap menengah dari tahap surgawi manusia. Ya Tuhan, saya pikir benih teratai hijau ini menipu saya lagi. Saya tidak berharap itu menjadi sangat kuat. Saya menghasilkan banyak uang kali ini. Wajah Suke berbinar gembira. Meskipun dia masih dalam tahap menengah dari tahap surgawi manusia dan belum mencapai tahap surgawi bumi yang dia harapkan, dengan kekuatannya saat ini, dia merasa bahwa dia sendiri tidak jauh dari mencapai tahap surgawi bumi. Setidaknya untuk saat ini, dengan kekuatan inti surgawi yang murni, kekuatannya lebih kuat daripada tahap akhir dari tahap surgawi manusia, yang dipromosikan oleh buah aquamarine kirin. Ini dapat dianggap sebagai pendekatan yang lebih stabil dan stabil. Itu seperti menyempurnakan senjata. Orang lain dapat memadukan bahan setelah memurnikannya, tetapi Suke harus menyempurnakan bahan sampai 100% murni dan tanpa cacat. Sekarang, kekuatan inti surgawi miliknya 100% murni dan tanpa cacat, yang berarti dia akan melangkah lebih jauh dan lebih mantap di masa depan.
Jadi sekarang, Suke pada dasarnya dapat memastikan bahwa Chaotic Green Lotus yang tumbuh di tubuhnya benar-benar merupakan keberuntungan dan Injil yang luar biasa baginya. Tapi ada juga bahaya tersembunyi dalam benda ini. Misalnya, dia tidak tahu kapan tiba-tiba tumbuh untuk ketiga kalinya. Jika itu terjadi lagi, dan dia tidak memiliki harta seperti buah Azure Kirin yang mengandung banyak kekuatan inti surgawi, dia takut dia akan berada dalam bahaya. Tampaknya perlu membawa barang-barang ini yang dapat mengisi kembali banyak kekuatan inti surgawi bersamaku di masa depan, dan lebih banyak, lebih baik. Suke bergumam pada dirinya sendiri. Dia berdiri perlahan dari tanah dan siap untuk keluar. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari 10 hari di sini, wilayah Desolate sangat luas. Dia percaya bahwa pasti ada banyak tempat lain yang memiliki harta karun seperti buah Aquamarine Kirin yang belum ditemukan. Jika dia keluar sekarang, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan keberuntungan. Namun, ketika Suke hendak mendobrak penghalang dan pergi, dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Hei, tempat ini sepertinya agak aneh. Mungkinkah ada harta karun di sini? Saat ini, dunia luar tidak pernah berhenti mencari Suke. Akademi Dingtian dan keluarga Zan terus mengirim orang ke alam sampah. Mereka bahkan menawarkan artefak langit rendah sebagai hadiah bagi pasukan lain untuk membantu mereka menemukan Zan Gaoli palsu. Tetapi lebih dari 10 hari telah berlalu. Hampir semua orang di alam limbah mencari peruntungan dan keberadaan Zan Gaoli palsu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Di sisi Akademi Litian, Qin Susu telah memasuki alam limbah bersama beberapa pemuda dan pemudi. Mereka juga mencari Suke. Sejauh ini, hanya sedikit dari mereka yang tahu bahwa Zan Gaoli palsu berasal dari fraksi surga yang meledak. Tapi mereka tidak mengungkap masalah ini. Sebaliknya, mereka memasuki alam limbah untuk melihat apakah ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu Suke. Saat ini, mereka mendarat di puncak gunung dan beristirahat sebentar. Kakak senior Qin, wilayah Desolate ini terlalu besar. Apakah kita benar-benar dapat menemukan orang itu jika kita mencari seperti ini? Seorang wanita muda bertanya. Ya, mungkin orang itu telah dibunuh oleh sekelompok orang di Earth Celestial Stage, kata seseorang dengan senyum masam. Tidak mungkin untuk membunuhnya. Kalau tidak, beritanya pasti sudah menyebar sekarang. Tapi satu hal yang pasti, dia pasti melarikan diri sekarang. Mengapa kamu mengatakannya? Apakah kamu bodoh? Jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan, bagaimana Akademi Dingtian dan keluarga Zan sejauh ini tidak memiliki korban? Orang itu pasti merasa bahwa dia bukan tandingan mereka, jadi dia telah berlari untuk dirinya sendiri, hidup dan tidak berani muncul. Beberapa dari mereka terus berdiskusi. Qin Susu tetap diam sampai dia melihat ke depan dan sepertinya merasakan sesuatu. Kemudian dia tiba-tiba berkata, "Baiklah, berhentilah bicara. Seseorang akan datang." Tidak peduli situasi apa pria itu sekarang, dia pasti sedang tidak bersenang-senang. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba yang terbaik. Jika kita bisa bertemu dengannya dan membantu melarikan diri dari sini, itu akan dianggap sebagai kebaikan baginya. Setelah itu, pemuda dan pemudi lainnya mengangguk satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka menutup mulut dan berhenti berbicara tentang Suke. Hampir pada saat yang sama, puluhan sosok muncul di depan mereka. Mereka semua adalah di Earth Celestial Stage. Salah satu pemimpin berada di puncak Earth Celestial Stage. Auranya luar biasa kuat? Oh tidak, itu tim dari Akademi Dingtian dan keluarga Zan. Bagaimana mereka berkumpul bersama? Mungkinkah mereka sudah menemukan jejak pria itu? Seorang pemuda langsung mengerutkan kening. Dengan begitu banyak di Earth Celestial Stage berkumpul bersama, itu jelas bukan hal yang baik. Namun, puluhan di Earth Celestial Stage tidak memperhatikan tim Qin Susu. Mereka bahkan tidak melihat mereka. Mereka berhenti tidak jauh. Di antara mereka, di puncak Earth Celestial Stage sedang memegang kompas berwarna giok di telapak tangannya. Tangannya yang lain terus-menerus membuat gerakan yang rumit, dan gumpalan kekuatan inti surgawi mengalir ke kompas berwarna giok. Setelah beberapa saat, di puncak Earth Celestial Stage membuka matanya dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke gunung tempat Qin Susu dan yang lainnya berada. Dia berkata dengan heran, "Saya menemukannya, ada harta langka di sini." Setelah itu, di puncak Earth Celestial Stage tiba-tiba melihat ke arah Qin Susu dan yang lainnya.
Dia berteriak dengan suara yang dalam, aku akan memberimu 3 nafas, segera keluar dari sini.